Permasalahan adalah kata yang tidak asing di telinga manusia, sebab semua manusia pasti memiliki permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak semua permasalahan ini memiliki efek negatif, tapi ada juga dampak positif dari sebuah masalah. Seperti ketika kita memiliki solusi akan masalah yang kita lakukan dan memperbaiki semua masalah yang ada dalam kehidupan kita. Pendidikan jasmani merupakan salah satu mata pelajaran yang mengharuskan siswa dan guru berinteraksi di luar kelas di lapangan dengan menggunakan materi-materi yang sudah diajarkan. Pendidikan jasmani merupakan sebuah program pembelajaran yang memperhatikan proporsional dan memiliki domain-domain tertentu seperti psikomotorik, kognitif, dan afektif. Di akhir tahun 2019, ditemukan sebuah virus varian baru yang dinamakan sebagai virus corona yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Virus ini menyebar di Indonesia di awal tahun 2020. Penyebaran virus ini sangat berdampak bagi seluruh rakyat Indonesia sebab pemerintah melakukan larangan untuk melakukan pekerjaan di luar rumah demi mengurangi penyebaran virus. Dunia pendidikan memiliki dampak yang sangat jelas sebab banyak anak-anak yang merasa pembelajaran tidak efektif, begitupun dengan orang tua. Dengan kedatangan virus corona, anak-anak harus belajar dengan menggunakan media-media elektronik seperti handphone, laptop, ditambah dengan media pembelajaran atau aplikasi pembelajaran yang modern seperti Google Classroom, Meet, atau Zoom, atau e-learning yang diciptakan oleh sekolah tersebut. Adapun dampak dari kedatangan virus corona ini seperti kurangnya media pembelajaran, baik itu dengan handphone, laptop. Yang kedua, kurangnya pengetahuan guru tentang perkembangan teknologi atau gaptek. Salah satu mata pelajaran yang berdampak dari kedatangan virus corona yaitu pelajaran pendidikan jasmani, sebab pelajaran ini mengharuskan siswa dan guru berinteraksi di luar kelas seperti melakukan praktik dengan apa yang mereka sudah pelajari di dalam kelas. Dampak utamanya seperti pembelajaran praktik tidak efektif sebab siswa harus melakukan praktik dengan apa yang mereka ketahui secara online dan tidak dapat dimaksimalkan atau tidak dapat pula disalahkan siswa tersebut dengan apa yang mereka tahu. Sehingga hal ini sangat berdampak pada perkembangan pembelajaran siswa. Belajar gerak dapat diartikan sebagai perubahan posisi tubuh atau kecepatan tubuh yang dapat terjadi dalam satu dimensi ruang dan waktu yang dapat diamati. Gerakan merupakan unsur utama dalam perkembangan motorik anak. Oleh karena itu, perkembangan kemampuan motorik anak sangat jelas bila dilihat melalui gerakan dan permainan yang dilakukan si anak tersebut. Beberapa kategori gerakan yang pertama yaitu gerakan stabilisasi seperti memutar pinggang, berputar di tempat, atau mendorong dan menarik. Yang kedua adalah gerakan lokomotif seperti berjalan, berlari, dan melakukan loncatan. Yang ketiga adalah gerakan manipulasi seperti melempar, menangkap, menendang, dan memukul. Permasalahan praktek yang dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, diantaranya itu yang pertama, fasilitas media mengajar elektronika. Seperti itu contohnya komputer, laptop, HP, Android yang tidak semua siswa miliki. Yang kedua, tidak semua siswa mampu mengakses internet atau tidak memiliki paket data gitu contohnya kan. Yang ketiga, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat juga guru yang tidak mampu memanfaatkan media mengajar elektronik berbentuk hardware dan software dengan baik atau bisa disebut dengan gaptek gitu. Yang selanjutnya, akses internet yang terbatas di tiap-tiap wilayah karena secara geografis bagian kayak wilayah-wilayah yang pedalaman gitu kan agak susah gitu untuk menjangkau jaringan. Selanjutnya, adapun solusi dari permasalahan praktek secara online yang
melakukan pembelajaran secara kreatif, meskipun peserta didik berada di rumah masing-masing. Dalam setiap pembelajarannya, guru melakukan pembahasan mengenai kesehatan dan kebugaran jasmani. Kemudian guru mewajibkan peserta didiknya untuk melakukan senam secara sederhana gitu di rumah, sekitar 30 menit dengan diawali dengan peregangan statis dan dinamis. Kegiatan senam di sekolah tetap berjalan seperti biasa meskipun melalui online learning. Guru dan murid melakukan meet ataupun Zoom untuk berolahraga bersama. Proses belajar olahraga selama online atau learning dilakukan dengan beberapa kegiatan, antara lain mempraktikkan gerakan senam dan melakukan refleksi gitu setiap kali selesai melakukan kegiatan olahraga harian di rumah. Terima kasih. Video tersebut menggambarkan suasana senam virtual. Ada seorang guru yang menjadi pemandu senam tersebut dan diikuti anak didiknya. Kemudian ada beberapa guru yang terdapat dalam room meeting tetapi tidak mengikuti senam virtual, dan ada beberapa anak yang memilih melakukan aktivitas lain. Ini merupakan sebuah permasalahan dan memberikan kesimpulan bahwa pembelajaran yang efektif akan terjadi bila dilakukan secara langsung, karena guru dapat mengkoordinir anak-anaknya secara langsung. Solusi dari video tersebut juga dapat kita berikan. Yang pertama adalah orang tua harus memperhatikan anaknya apalagi saat praktik olahraga agar anak-anaknya tetap fokus. Yang kedua, apabila ada guru pembimbing yang lain di dalam rumah harus aktif dan menegur anak didiknya. Dan yang ketiga adalah guru olahraga harus menggunakan gerakan yang sederhana dan menyenangkan dan dapat ditiru anak-anaknya. Baiklah, adapun kesimpulan dari tugas kami yang dapat kami simpulkan adalah bahwa pembelajaran daring dilakukan dengan menggunakan media aplikasi WhatsApp dan dari rumah ke rumah yang digunakan ketika belajar daring di sekolah dasar. Terdapat kendala guru dalam melakukan pembelajaran daring kepada siswa. Di antaranya adalah kurangnya pemahaman siswa ketika melakukan proses belajar daring. Hal ini dikarenakan siswa kurang paham dalam pembelajaran yang diajarkan oleh guru karena tidak bertatap muka langsung dan guru sulit untuk memantau perkembangan belajar siswa. Adapun faktor utama yang lebih penting adalah kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh siswa ketika belajar daring, karena tidak semua siswa itu kan memiliki komputer ataupun smartphone atau handphone Android gitulah sebagai media pembelajaran menggunakan daring. Selain itu, faktor yang lain adalah paket internet yang tidak bisa dijangkau oleh semua siswa gitu. Selanjutnya adapun saran terkait dengan berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pembelajaran daring, maka kami mencoba untuk memberikan beberapa saran. Di antaranya yang pertama, diharapkan kepada guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar menggunakan daring agar menjelaskan sejelas-jelasnya kepada siswa, karena banyak juga siswa yang kurang paham dengan pembelajaran yang dilakukan secara daring. Yang kedua, diharapkan kepada orang tua siswa berkoordinasi dengan guru dalam membimbing proses belajar mengajar siswa selama pembelajaran daring ini. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir, diharapkan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas daring seperti wifi dan sebagainya. Terima kasih.